Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya coba melakukan praktek mengolah data kuesioner dengan menggunakan software Stata. Kemudian kita coba bandingkan hasil Stata dengan menggunakan software SPSS. Jadi, uji-uji yang akan kita lakukan itu ada uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, sama regresi linier berganda. Itu meliputi koefisien determinasi atau R-square, uji F dan uji T, seperti itu. Ya. Nah, jadi contoh kasusnya itu seperti ini. Nah, di sini ya, di sini ada 4 variabel ya. Variabel yang pertama itu brand image atau BI, itu ada 3 indikator ya, BI1, BI2, BI3. BI3. Jumlah respondennya ini ada 100. Kemudian variabel yang kedua itu X2 namanya marketing atau MM ya. Di sini ada 6 indikator pertanyaan, MM1 sampai MM6. Kemudian kepuasan pelanggan atau KP, KP1 sampai KP4, dan variabel Y-nya itu loyalitas pelanggan, LP1, LP2, LP3, sampai LP4, seperti itu. Nah, di sini kita coba mencari pengaruh brand image, marketing, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas, ya, loyalitas pelanggan, seperti itu. Nah, untuk tahap pertama, kita akan melakukan uji validitas. Ya. Nah, di uji validitas ini, kita akan menggunakan nilai namanya, kalau di SPSS namanya corrected item total correlation. Nah, itu dia. Ya, kita akan menggunakan ini. Jadi, kalau nilai corrected item total correlation-nya di atas 0,3 itu dikatakan valid. Ada beberapa referensi yang mengatakan di atas 0,3. Ada yang menggunakan R-table. Tapi saya menggunakan batas 0,3 aja ya. Nah, sekarang kita coba menguji validitasnya dulu. Menggunakan Stata. Jadi kita coba jalankan Statanya. Di sini saya menggunakan Stata versi 16 ya. Nah, ini Stata versi 16 ya, kita bersihkan dulu seperti ini. Nah, kita coba lakukan import datanya, data Excel-nya. Jadi data Excel ini akan kita import. Perhatikan ya, ini skor rata-rata dari BI, ini skor rata-ratanya dari MM, rata-rata dari KP, sama skor rata-rata dari LP. Nah, kita coba import datanya. Datanya itu saya simpan di YouTube ya, di Stata, ini dia ya, di sini. Nah, ini dia. Kita coba import. Kita pilih ini, import first row as variable names, karena judulnya itu nggak usah kita ikutkan. Dia sebagai judul aja. Kita pilih OK. Nah, kita sudah berhasil menginput data di Stata. Ini ada nama-nama variabelnya ya di sini ya. Sampai LP. Kalau mau melihat datanya, pilih data. Di sini ada data editor, ada ini browse ya, data editor browse juga bisa. Nah, ini dia. Jadi datanya ada di sini seperti ini. Ya, tinggal kita close. Nah, kalau di SPSS kita tinggal copy datanya. Ini datanya ya, semuanya kita copy. Nah, kalau di SPSS dia nggak boleh koma. Nah, untuk itu ya, karena dia nggak boleh koma, saya harus mengubah koma itu menjadi titik. Nah, ini dia. Ini kita pindahkan ke SPSS-nya di sini. Nah, kemudian kita beri namanya ya, kalau di SPSS tuh namanya, ini namanya, kita coba pindahkan di sini aja deh. Ini kita susun ke bawah supaya kita bisa beri namanya di sini. Nah, oke.
Ini ya, namanya udah ada. Nah, nih. Nah, sekarang kita akan melakukan ini uji validitas menggunakan corrected item total correlation. Itu dikatakan valid kalau di atas 0,3. Nah, kalau kita menggunakan SPSS, menunya itu ada di sini. Reliability analysis, ya. Ini kita bisa menguji validitas reliabilitas untuk brand image-nya dulu, ya. Nah, ini kita sudah dapat ya validitas untuk yang brand image untuk SPSS. Kita bisa melihat di sini nilai corrected item total correlation-nya. Ini BI1 0,634, BI2 0,672, BI3 0,690. Untuk reliabilitasnya, saya buat lagi ya. Untuk uji reliabilitasnya, reliabilitas, itu kita menggunakan nilai namanya Cronbach alpha, ya, Cronbach alpha. Itu nilainya harus di atas 0,6 baru dikatakan reliable. Nah, reliable. Nah, untuk BI sendiri ya, Cronbach alpha-nya 0,814. Dia sudah melebihi 0,6 berarti sudah reliable untuk brand image-nya. Sementara untuk validitasnya, corrected item total correlation-nya semua sudah di atas 0,3. Berarti BI1 sampai BI3 udah valid. Nah, ini kita menggunakan SPSS. Kalau kita menggunakan Stata ini cenderung kita menggunakan coding ya. Saya lebih suka pakai coding. Saya sudah menyiapkan kodenya. Nah, ini di sini kita menggunakan perintah alpha. Alpha, kemudian sebutkan indikatornya, baru diakhiri dengan koma item. Nah, ini dia. Sekarang tinggal kita pindahkan ya alpha, BI1, BI2, BI3, koma item. Maka kita dapatkan nilai ini dia. Nilai Cronbach alpha-nya tadi ini ya, 0,814. Ini nilai Cronbach alpha-nya. Sama nggak dengan hasil SPSS? Sama, 0,814. Cuman yang membuat berbeda kalau di SPSS itu pembulatannya 3 angka di belakang koma. Tapi kalau di Stata dia menggunakan 4 angka di belakang koma. Nggak ada masalah. Nah, untuk corrected item total correlation-nya, kalau di Stata kita melihat nilai namanya ini, item rest correlation. Nah, item rest correlation ini merupakan corrected item total correlation. Hanya beda nama aja, tapi nilainya sama. Contohnya nih 0,6345. Kalau dibulatkan 0,635. Sama nggak? 0,634. Oh, ternyata dia nggak dibulatin ya. Ya, oke. Tapi kalau ini 0,6718. Kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma di sini 0,672. Sama nggak? Sama ya. Ini 0,690, di sini 0,6899. Kalau dibulatkan 3 angka 0,68 atau 0,690 seperti itu. Jadi simple ya menggunakan Stata ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau melakukan uji validitas sama reliabilitas, tadi kan untuk brand image, kalau untuk marketingnya ya tinggal kita masukkan aja di SPSS. Dapat seperti ini ya untuk MM-nya. Kemudian kita lakukan lagi di sini KP-nya ya. Dapat lagi, kemudian kita lakukan lagi ya sampai semuanya kita cek sampai LP. Oke. Nah, ini dia ya. Kita lihat nilai Cronbach alpha-nya udah lolos di atas 0,6. Corrected item total correlation-nya udah lolos di atas 0,3. Ini juga udah lolos ya untuk kualitas pelayanan ya. Ya, kualitas pelayanan kan? Ya, kualitas pelayanan. Sorry. Ini dia. Untuk marketing udah lolos semua. Nah, kalau untuk Stata-nya ya tinggal, Stata ini enak ya, karena kita tinggal nuliskan kodenya ya. Tinggal kita copy paste, langsung dia cari. Ini tinggal kita paste. Nah, nih langsung muncul hasilnya. Jadi Cronbach alpha untuk yang nih loyalitas pelanggan 0,9135 atau 0,913. Sama nggak dengan SPSS-nya? Kita lihat kalau dengan SPSS di bawah sama 0,914. Ya, kalau dibulatkan kan 0,9135
Jadi 0,914. Ini 0,750, sama nggak? Sama. Nah, jadi udah paham ya, kalau di stata, kalau mau menggunakan uji validitas sama reliabilitas, kita menggunakan perintah alpha, kemudian diakhiri dengan ada item. Gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan regresi, ya. Regresi, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, ya. Kita bisa lihat, misalkan tadi pengaruh brand image, marketing, sama kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Jadi kalau kita mau melakukan uji, ini untuk Durbin Watson ya, ini untuk autokorelasi, ya, ini untuk multikolinearitas ya, ini bisa untuk heteroskedastisitas, ini untuk normalitas juga. Seperti ini muncul hasilnya ya. Nah, kalau saya uji autokorelasinya ini menggunakan uji run, ini run test. Kita gunakan run test dari residualnya, coba ya. Kita ingin tahu di stata itu menggunakan menu yang mana. Oh, ini kayaknya nggak ada. Oke. Nah ya, jadi udah muncul hasil semuanya. Itu di SPSS. Kalau di stata seperti ini, ya, kita menggunakan perintah regres dulu. Kita regresikan dulu LP ini sebagai variabel Y-nya. Jadi dia letaknya namanya harus di awal, terus sebagai variabel Y-nya. Jadi cara bacanya pengaruh brand image, marketing, kualitas ya terhadap loyalitas. Nah, jadi Y-nya harus di sini. Gunakan perintah regress. Kemudian ini untuk Viv ini untuk uji multikolinearitas, ini untuk mendapatkan residual, ini untuk melakukan uji run test nih autokorelasi, ini untuk normalitas, kemudian ini nggak perlu ya. Kemudian ini untuk heteroskedastisitas, uji white ya di sini. Ini untuk uji autokorelasi. Kita coba dulu aja. Ini hasilnya di sini. Kita copy, kita pindahkan di sini, ya. Langsung enter, maka hasilnya akan dia hitung. Nah, setelah simpelnya menggunakan stata ini dia simpel ya. Seperti ini. Nah, mungkin kita bisa ngecek hasil regresinya dulu ya. Kalau mau lihat hasil regresinya ini regresi ya, pengaruh BI, MM, KP terhadap LP. Di sini kita bisa lihat nilai R square-nya ya, 0,2671. Kalau 3 angka di belakang koma, 0,267. Apakah sama dengan SPSS? 0,267 ya. Nah, sama. Kita lihat nilai R square-nya 0,267. Nah, kemudian kalau kita lihat pengaruhnya di sini ya, di sini pengaruh LP ya, pengaruh BI terhadap LP, dia nggak signifikan. Di sini nilainya 0,055 karena dia masih di atas 0,05. Jadi BI, brand image, itu tidak berpengaruh signifikan terhadap LP karena nilai sig-nya itu 0,055 masih di atas 0,05. Sama nggak? Nilainya 0,055 ya. Kita cek ya. Nah, sama 0,055. Untuk marketingnya MM-nya 0,019. Apakah sama dengan SPSS? Sama. Untuk KP-nya 0,001. Apakah sama? Sama. Jadi nggak ada beda. Dari hasil uji, ini namanya uji T ya. Uji T itu nggak ada beda. Uji F juga sama sih. Kalau kita lihat uji F, P-value-nya di sini 0,000. Di SPSS juga sama untuk uji F yang ini 0,000. Jadi nggak ada beda. Cuman sih perbedaannya ya kalau di stata, ya, kalau di stata uji normalitasnya itu dia menggunakan uji namanya ini skewness kurtosis test for normality. Kalau di SPSS uji normalitasnya itu dia menggunakan uji Kolmogorov. Nah, normalitasnya itu dia menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov. Itu yang buat beda. Dari sisi uji normalitasnya ada perbedaan. Di SPSS dia menggunakan uji normalitas Kolmogorov. Kalau di stata dia menggunakan uji normalitas skewness kurtosis. Gitu. Di sini dari hasil uji normalitasnya nilainya 0, nilai asimsiknya 0,233. Kalau di atas 0,05 datanya berdistribusi normal residualnya. Kalau dari stata sendiri menggunakan uji skewness kurtosis kan nilai
probability-nya ya itu 0,0558 juga masih selamat ya, masih di atas 0,05, artinya residualnya berdistribusi normal. Nah, kalau kita lihat tadi kan normalitas sudah aman ya, cuma ada perbedaan dari segi ujinya. Nah, kalau uji multikolinearitas, mereka ini sama-sama menggunakan pendekatan FIF. Kalau di sini FIF-nya untuk KP-nya 1,18, BI-nya 1,10, MM-nya 1,09. Di SPSS juga sama, nggak ada beda kayaknya ya kalau FIF-nya. Nih, BI-nya 1,1, MM-nya 1,088, kalau dibulatin 1,09 ya. Sama nggak? Sama, 1,09. KP-nya 1,18. Sama nggak? 1,18 KP. Ya, sama, 1,182. Kalau dibulatkan dua angka di belakang koma, 1,18. Jadi dari sisi multikolinearitasnya itu nggak ada beda, sama. Nah, cuman kalau dari heteroskedastisitasnya agak berbeda ya. Kalau di sini, kalau di SPSS kan biasa menggunakan Glatzer ya. Tapi kalau di sini saya menggunakan uji heteroskedastisitasnya menggunakan uji namanya, ini dia, uji White. Saya bisa menggunakan uji White. Cuman kalau uji White dia nggak lolos. Karena nilai probabilitasnya 0,0339, dia di bawah 0,05. Dia mestinya di atas 0,05. Maka itu saya nggak mau pakai uji White untuk uji heteronya, saya menggunakan uji Breuss-Pagan. Jadi di Stata juga ada uji hetero namanya uji Breuss-Pagan. Kalau kita menggunakan uji hetero Breuss-Pagan, dia lolos. Karena nilai probabilitasnya 0,0611, dia di atas 0,05. Lolos. Ya. Terakhir, uji autokorelasi, di sini saya menggunakan uji Ranz ya. Kalau dari hasil uji Ranz-nya nilai probabilitasnya 0,07 di atas 0,05, berarti aman ya, tidak terjadi autokorelasi. Kalau di SPSS sendiri uji Ranz-nya tadi ada 4 jenis. Nah, dia menggunakan yang ini 0,07, dia menggunakan pendekatan yang median. Jadi hasil Stata akan sama dengan SPSS. Untuk uji autokorelasinya, uji Ranz-nya jika kita menggunakan pilihan yang median. Tadi kan ada pilihan di uji Ranz-nya, ini ada median. Nah, kita pilih yang median. Karena yang median ini akan sama hasilnya dengan Stata. Di sini asimsiknya 0,07, di Stata juga sama, probabilitasnya 0,07. Jadi itulah pengolahan data kuesioner menggunakan Stata dengan SPSS. Kebanyakan sama, cuman yang berbeda dari uji normalitas sama heteronya. Kalau di Stata sendiri, uji normalitasnya tadi kita menggunakan skewness kurtosis, cuman uji skewness kurtosis itu nggak ada di SPSS ya, yang ada di Stata. Di SPSS menggunakan uji normalitas Kolmogorov. Kemudian dari hasil uji heteronya, di Stata bisa menggunakan uji White atau uji Breuss-Pagan, sementara di SPSS nggak ada. Jadi mungkin lebih lengkap uji heteronya di Stata. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.